Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diki Saputra. Saya Meli Herniati. Halo, saya Juwana Lestari. Saya Husnul Watin. Saya Mawarni. Kami dari kelompok 5, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia pada mata kuliah perkembangan peserta didik akan menunjukkan hasil dari observasi kami. Selamat menonton semuanya. Selamat menyaksikan. Dimulai dari perkembangan sosial pada bagian ini, kami kelompok 5 banyak sekali menemukan hal-hal yang menarik pada saat mewawancarai anak SD, sebagian anak kelas SD kelas 2 dan SD kelas 4, di mana kami melihat siswa-siswa ini masih sangat aktif, dibuktikan dengan waktu kami mendampingi mereka di dalam kelas, dimulai dari kami mengabsen hingga kami melontarkan banyak pertanyaan sambil bermain. Mereka tuh sangat aktif. Yang kedua, dari perkembangan emosional. Anak SD ini cenderung belum bisa mengendalikan emosi mereka. Nah, kemarin tuh ada satu momen waktu kami selesai mewawancarai, selesai melontarkan pertanyaan kepada anak-anak SD ini, ada satu momen di saat kami membagikan permen. Ada 3 siswa yang tidak bagian dan salah satunya itu mau menangis, dan kami tuh langsung menenangkan si anak ini. Nah, dari hal ini dapat dibuktikan bahwa si siswa SD ini cenderung belum bisa mengendalikan emosinya. Yang ketiga, dari akademik atau kognitif. Pada saat kami melontarkan pertanyaan, kami sempat melontarkan seperti, adik-adik suka mata pelajaran apa sih gitu. Banyak yang menjawab matematika, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Dan kami menanyakan mengapa sih mereka menyukai mata pelajaran tersebut. Ada sebagian yang menjawab karena pelajarannya seru, karena gurunya seru. Yang terakhir itu kreativitas. Pada saat kami melakukan observasi kemarin, kami melihat banyak sekali kerajinan-kerajinan yang anak-anak, yang siswa-siswa ini buat. Salah satunya kami lihat kayak mereka buat sketsa gitu, sketsa burung yang dihias dengan cangkang telur yang lalu ditempel menggunakan lem. Yang pertama, minat dan sosial. Guru seringkali menjadi wadah utama untuk anak bisa mengembangkan bakat dan minat untuk jadi si guru ini menjadi penyampai ke sekolah hal-hal apa sih yang harus ada yang untuk memfasilitasi si anak untuk dapat mengembangkan minat dan bakat mereka. Contohnya di SDN 33 Ampenan ini banyak menyediakan ekstrakurikuler yang untuk menampung minat dan bakat siswa-siswinya. Yang kedua, perkembangan sosial. Guru seringkali diwajibkan untuk membangkitkan semangat si anak untuk bersosial, untuk berinteraksi sosial dengan teman sebaya mereka. Nah, yang ketiga, pada perkembangan emosional, guru menjadi penengah dari situasi emosional yang tidak menentu saat peserta didik berkelahi semisal. Nah, kemarin itu ada yang berkelahi. Dari hasil observasi kami ada yang berkelahi siswa ini. Nah, gurunya ini cenderung menjadi penengah gitu untuk menasihati si siswanya ini bahwa berkelahi tidak baik gitu. Nah, yang keempat, perkembangan akademik. Guru mengajar si siswa untuk meningkatkan kemampuan mereka. Nah, jadi si gurunya cenderung memotivasi. Si gurunya juga menerapkan metode pengajaran diferensiasi gitu, sesuai dengan minatnya si siswa. Nah, dari hasil observasi kami kemarin, ternyata banyak siswa SDN 33 Ampenan ini sebagian yang tidak bisa membaca. Jadi gurunya itu menyikapinya dengan memberikan metode atau strategi pengajaran sesuai dengan kebutuhan si siswanya. Dan yang terakhir itu kreativitas. Guru membimbing si siswa untuk kreatif. Kayak ada kan pelajaran seni, mereka diajarkan untuk membuat pernak-pernik, kerajinan gitu. Nah, hal ini yang sangat bermanfaat untuk si siswa ini. Dari aspek perkembangan bahasa, orang tua mengatakan bahwa anaknya sudah mampu menyampaikan keinginan dengan cukup jelas, meskipun terkadang memilih menulis atau menggunakan kode jika merasa malu. Dari aspek kreativitas, anak sangat menyukai kegiatan menggambar dan mewarnai.
Orang tua memberikan dukungan dengan memberikan media yang sesuai, memuji hasil karya anak, bahkan memajang hasil karya untuk meningkatkan kepercayaan diri anak. Terkait bakat khusus, anak menunjukkan minat besar terhadap alat musik, terutama pianika. Walaupun tidak diajarkan di sekolah, ia belajar secara mandiri menggunakan alat musik yang tersedia di rumah. Dari sisi sosial emosional, orang tua menyadari bahwa anak kadang merasa kesal dan frustasi jika mengalami kesulitan. Dalam hal ini, orang tua memberikan dukungan emosional dengan mendampingi secara sabar, membimbing pelan-pelan dan memberikan semangat agar anak tidak mudah menyerah. Orang tua berperan aktif dalam menyediakan waktu, perhatian dan fasilitas yang menunjang pertumbuhan anak, baik dari sisi akademik, kreativitas hingga emosional. Sekian dari saya, terima kasih. Yang pertama, pada bidang ataupun aspek minat dan bakat. Siswa SMP sebagian besar memiliki minat yang kuat pada bidang olahraga, khususnya bola basket. Ketertarikan ini mereka tunjukkan dengan partisipasi aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan olahraga tersebut. Yang kedua, pengembangan sosial. Nah, dalam hal ini, guru berperan sebagai pengamat dan pembimbing dalam dinamika sosial siswa, yang dimana itu membimbing keterlibatan siswa dalam berbaur dengan temannya, dalam menciptakan relasi sosial yang lebih luas. Pada aspek akademik, yang dimana ini merupakan peran utama dari guru dalam meningkatkan akademik siswanya, dimana guru menyampaikan materi dan memberikan tugas-tugas terkait yang dapat meningkatkan kognitif siswanya, seperti itu. Yang kedua, pengembangan emosional. Nah, di mana guru berperan dalam membantu mengendalikan emosional siswa, misalnya seperti siswa yang mudah terbawa arus oleh emosinya, siswa yang mudah meledak-meledak, di mana guru dapat melakukan pendekatan secara interaktif dan edukatif, dan di mana juga guru dapat memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswanya masing-masing. Pada pengembangan kreativitas, di mana guru berperan sebagai wadah utama dalam siswa menyampaikan ide atau gagasannya, baik itu melalui kegiatan-kegiatan di sekolah yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasikan atau mengekspresikan kreativitasnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil observasi yang telah kami lakukan pada orang tua dari siswa SMP 13 Mataram. Di sini kami bertanya mengenai perkembangan sosialnya. Orang tuanya menjawab bahwa sang anak di tingkat SMP sudah cenderung memiliki banyak teman. Dia sudah mulai bisa bergaul dan bisa mendapatkan teman yang sesuai dengan kriterianya. Selanjutnya kami bertanya mengenai emosional. Orang tuanya menjawab bahwa sang anak di tingkat SMP dia cenderung bisa mengontrol emosinya, walaupun terkadang dia juga mudah meledak ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Secara intelektual, sang anak ini cukup pintar. Orang tuanya selalu memberikan tempat yang nyaman untuk sang anak belajar, selalu membantu anak belajar saat kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan di rumahnya, pekerjaan rumah yang diberikan oleh sekolah. Orang tuanya selalu membantu ketika sang anak kesulitan menjawab. Lalu secara minat dan bakat, di tingkat SMP mereka sudah mulai menemukan apa yang menjadi minat dan juga bakat dari mereka, sehingga sebagai orang tua mereka perlu mengembangkan minat dan juga bakat dari sang anak. Selanjutnya, secara kreativitas. Sebagai orang tua, mereka sangat mendukung dan benar-benar memberikan motivasi agar sang anak bisa mengembangkan kreativitas mereka secara baik dan secara pesat. Nah, pada sesi wawancara kemarin, kami mewawancarai anak SMA sebanyak 2 orang, cowok cewek. Mereka dari satu kelas yang sama dan masih berada di kelas 11 SMA N3 Mataram. Nah, yang pertama itu dari perkembangan akademik. Siswa ini cenderung memiliki akademik yang lumayan cemerlang. Mereka di dalam kelas juga
berhasil atau mendapatkan nilai yang lumayan dan mendapatkan juara kelas. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan sosial emosional. Nah, ini yang sangat penting ya. Perkembangan sosial emosional pada anak SMA ini cenderung sangat-sangat sudah bisa dikendalikan. Kapan mereka harus nangis, kapan mereka harus senang, kapan mereka harus bahagia, dan mereka juga bisa mengendalikan emosional mereka. Kemudian yang ketiga yaitu terkait minat dan bakat mereka. Minat dan bakat ini tidak terlepas ya dari prestasi akademik dan non akademik mereka tadi. Terkait minat bakat mereka ini juga sangat dibilang bisa sangat bagus ya, karena sebagian ada 2 orang ini juga memiliki minat bakat yang sama di bidang seni, dan juga mereka juga sangat berfokus di organisasi dan lain sebagainya. Dan pada anak SMA ini juga kita dapat mengambil kesimpulan ya bahwa mereka itu cenderung sudah terarah gitu, sudah memiliki passion sendiri terkait minat bakat mereka. Kemudian selain mewawancarai anak SMA tadi ya teman-teman, kami juga mewawancarai guru mereka. Bagaimana sih perkembangan mereka gitu pada lingkungan sekolah. Nah, dari hasil wawancara kami kemarin terhadap guru mereka, guru ini lebih berfokus pada wadah untuk mereka untuk mengembangkan bakat mereka di lingkungan sekolah mereka. Misalnya nih, untuk mengembangkan minat dan bakat anak SMA ini. Pada awal masuk, anak SMA ini sudah diarahkan untuk mengambil apa ya, kayak semacam ekstrakurikuler seperti seni, silat, basket dan lain sebagainya, untuk mereka akan fokuskan untuk dalam perjalanan mereka 3 tahun SMA ini. Nah, kemudian dari segi akademik tentunya sudah tidak asing lagi ya kalau guru itu mengajar dan lain sebagainya untuk meningkatkan prestasi akademik siswa, prestasi akademik maupun prestasi non akademik mereka di lingkungan sekolah. Kemudian sosial emosional. Nah, ini yang juga tidak kalah penting ya terkait sosial emosional ini. Tidak semua anak SMA sosial emosionalnya itu bagus. Ada yang mungkin masih terbawa arus, terbawa suasana pas SMP atau SD, mereka lebih menyendiri ataupun berdiam diri dan sulit untuk bergaul dengan teman-teman di lingkungan mereka, di lingkungan sekolah mereka. Nah, disinilah tugas guru dalam membuat anak itu lebih bisa bergaul gitu, lebih membuat anak itu bisa diterima gitu di lingkungan mereka dengan cara melakukan bimbingan konseling privat dengan anak tersebut, dengan menanyakan kenapa sih kamu susah untuk bergaul, kenapa sih begini, kenapa sih begitu. Dan dari hasil pertanyaan tersebut guru bisa mengambil solusi atau mengambil keputusan. Di sini kami bertanya mengenai perkembangan sosial dan emosional dari sang anak. Sang orang tua menjawab bahwa secara emosional sang anak telah mampu mengkontrol atau mengendalikan emosinya, tidak mudah marah, dan secara sosial sang anak lebih mudah berinteraksi. Sang anak memiliki banyak teman di sekolah sehingga secara sosial perkembangannya telah meningkat secara pesat. Lalu kami bertanya mengenai akademis dari sang anak. Orang tuanya menjawab bahwa sang anak ini bisa dibilang pintar. Dia selalu mendapatkan juara di kelas. Orang tuanya berperan sangat baik. Orang tuanya memberikan lingkungan yang mendukung sang anak untuk belajar, sehingga sang anak bisa mengembangkan akademisnya secara baik. Lalu kami bertanya mengenai kreativitas dari sang anak, kreativitas, bakat maupun minatnya. Secara bakat dan minat, sang anak telah menemukan apa yang menjadi ketertarikannya, sehingga sebagai orang tua mereka membantu, mendorong, dan memberikan waktu untuk anak, memberikan tempat yang nyaman untuk anak mengembangkan minat dan bakatnya. Secara kreativitas juga orang tuanya membantu dengan menyediakan tempat yang cocok untuk anak bisa mengembangkan kreativitasnya, membantu sang anak mengembangkannya melalui lomba-lomba ataupun kegiatan yang ada di lingkungan sekitar.